Wih, halo Lur. Nah, jumpa lagi seperti biasa loh di kandang kami yang sederhana ini di Tepus Gunung Kidul, Yogyakarta. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberkahi rezekinya, diperbanyak rezekinya. Amin. Ah, dan di sore yang mendung ini lho ruas, seharian ini pokoknya gerimis, hujan, ini sore mendung ya. Di kegiatan seperti biasa kita memberi makan si hitam putih ini, hitam putih. Wis koyo TV pokoknya toh, channel sapa to Pak Deddy sapa, Pak Deddy Kobuser apa sapa ya. Nah, seperti biasa kita sembari menunggu si pedet-pedet kita berbuka, makan sore ya kan. Yuk kita sedikit belajar bersama, mungkin ada teman-teman yang baru akan memelihara sapi, ya entah itu mau breeding, fattening, atau penggemukan. Fattening itu apa ya? Fattening itu penggemukan gue ya, Bos. Ora iso bahasa Inggris ya tobat wis pokoke anu intine iki anu apa pelihara induk, pedet atau penggemukan, penggemukan yang 3 bulan atau 5 bulan panen itu. Nah, kunci suksesnya itu mudah, sederhana sekali, ya kan. Bukan perkara duit atau pemilihan sapi, itu nomor sekian. Kalau bagi kami di desa itu sudah nomor belakang itu masalah memilih sapi dadak bengek itu belakang. Ya. Yang pertama apa? Kunci sukses. Entah teman-teman itu mau breeding, mau penggemukan. Itu kunci suksesnya apa? Nih, kunci suksesnya ini. Nih, kunci suksesnya. Ya, ini dia. Apa? Pakan. Tuh, kok iso, Mas? Pakan kok kunci sukses. Nah, sekarang gini, kebutuhan utama sapi itu kan pakan. Pakan atau serat. Itu sudah pokok ya. Mungkin kalau dihitung dari seumpama 100% itu 60 sampai 70% itu kebutuhannya di pakan. Tuh. Makanya mungkin bagi teman-teman yang baru akan memulai, seumpama sudah punya duit, sudah mau rencana mau pelihara sapi, itu yang pertama dan wajib siapkan bank pakan loh. Yang pertama itu siapkan bank pakan, wajib itu. Teman-teman harus punya. Jadi jangan sampai pakan ini beli. Karena untuk kebutuhan tiap hari itu kan banyak. Entah itu sapi jantan, sapi betina, sama. Jangan percaya kalau ada yang bilang sapi jantan itu makannya sedikit. Jangan percaya, jangan percaya. Makannya itu banyak. Mau sapi jantan, betina itu banyak. Yang membedakan porsinya sapi yang kecil dan besar itu beda. Nah, yang membedakan itu porsinya. Ya kalau kita belinya pedet kecil ya memang makannya masih sedikit. Jadi itu. Cuma kan seiring berjalannya waktu, semakin sapi itu besar, ya makannya semakin banyak. Sama mau sapi jantan mau betina sama. Sama-sama kita beli pedet jantan atau betina ya sama makannya segitu. Ntar kalau sudah besar ya banyak seperti itu. Karena masih ada banyak statement di luaran sana, pelihara sapi jantan itu enak, makannya lebih sedikit. Jangan percaya. Kalau sapinya sama-sama besar, cuma ada induk sapi betina besar sama sapi jantan besar, makannya sama kok. Banyak juga. Nah, makanya itu yang pertama teman-teman harus punya dan harus siapkan itu bank pakan. Semoga bank pakannya bebas mau pakcong, mau wodot, mau rumput, mau apa, monggo bebas. Tapi kalau bisa divariasi. Jadi dalam satu lahan itu ada 2 atau 3 jenis seperti itu. Jadi agar si protein yang masuk ke tubuh itu kan saling menutupi.
seperti itu. Jadi jangan hanya satu jenis makanan seperti itu. Ya 2 atau 3 lah setiap hari kasih setiap itu, seperti itu. Nah, oke. Nah, apabila ini si pakan dan bank pakan ini teman-teman sudah menyiapkan, nah seiring kita menunggu bank pakan kita jadi, nah kita siapkan kandang. Nah, kandang itu juga penting, nah. Karena apa ya? Ya untuk pembuatan kandang itu kan nggak murah ya, kalau menurut saya. Untuk membuat kandang yang SNI loh ya, SNI yang maksudnya sudah dicor, lantainya juga dicor, itu lumayan mahal kalau menurut saya. Itu bisa 10 juta ke atas loh, per satu kalau di daerah sini. Nah, kecuali kalau teman-teman mau buatnya yang kandang sederhana seperti ini ya murah. Ya kayu-kayu, ya sisa-sisanya kasih asbes seperti itu. Itu lumayan ngirit. Ya mungkin kalau menurut saya, tapi anu loh ya, kalau teman-teman modalnya banyak ya bikin yang anu sekalian bagus saja kandangnya. Kalau modalnya banyak ya, ya. Kalau saya ini kan modal seadanya ya seperti inilah kita buat seperti ini dulu. Nanti kalau ada keuntungan, nah kita bisa perbaiki kandangnya di tahun depan seperti itu. Tapi kalau teman-teman itu mempunyai modal yang banyak, ya seiring menunggu tadi bank pakan tadi itu sudah siap, ya kan, sudah siap di-rate maksudnya. Itu kita buat kandang seperti itu. Jadi seiring berjalan. Nah, kalau kandang sudah jadi, bank pakan sudah ada, nah itu baru monggo teman-teman bisa membeli sapi. Mau bebas, mau pelihara yang apa saja. Jangan beli sapi dulu, kandang nggak ada, bank pakan nggak ada, kan repot. Sapinya mau taruh di mana? Ya, taruhlah ada kandang, tapi nggak ada bank pakan. Makannya mau seperti apa? Tiap hari mau beli. Ya, boleh sebenarnya boleh. Bisa banget. Asal modal teman-teman banyak ya, seperti itu. Karena kebutuhan tiap hari ini kan banyak. Untuk satu sapi saja, seumpama kita beli, kalau di sini, di daerah sini ya, itu paling enggak 20 sampai 30 ribu per hari untuk satu ekor sapi. Nah, kalau ADG-nya per hari taruhlah ya bagus itu bisa naik 1 kilo. 1 kilo anggap saja 50 ribu. Kita beli pakan 25 ribu saja gitu. Dan tinggal 25 ribu. Ya 25 ribu ini belum comberannya. Ya kan habis loh seperti itu. Nah, makanya mengapa saya anjurkan bank pakan itu harus punya, itu ya itu untuk mengurangi pengeluaran pengeluaran kita dalam pemeliharaan sapi. Nah, anggap saja beginilah, teman-teman mau penggemukan yang 3 bulan atau 5 bulan, kan target teman-teman pasti per hari itu kan paling tidak harus naik 1 kilo, ya kan, ADG-nya. 1 kilo kan murahnya 50 ribu, anggap saja 50 ribu. Kalau kita tidak mengeluarkan kos untuk pakan, nah kita hanya mengeluarkan kos untuk komboran, untuk comboran. Nah, anggap saja comborannya juga 25 ribu gitu saja ya kan, per hari per ekor. Nah, kita kan masih dapat 25 ribu ya kan dari si pakan ini per hari. Nah, makanya seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman usahakan untuk bank pakan itu sediakan dulu sebelum memelihara sapi seperti itu. Jadi jangan kebalik ya. Ntar kalau kebalik repot loh, udah bikin kandang mahal, beli sapi mahal, nggak ada pakan. Kita harus beli, mumat tenan, mumat. Ya, kalau di daerah sini itu ya, kalau yang diajarkan tetua-tetua dulu itu harus menyediakan bank pakan. Kita harus siapkan bank pakan. Karena kebutuhan tiap hari makan sapi itu
banyak loh, benar-benar banyak. Jadi usahakan mau bagaimana caranya, usahakan kita mempunyai stok bank pakan. Monggo bank pakan itu bebas ya tadi. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai kebalik ya, Lur. Ya, kunci suksesnya ya sederhana sekali. Kalau kita punya bank pakan banyak, melimpah, insya Allah perjalanan kita ke depannya itu enak. Tinggal kita belajar comboran yang murah, yang bagus, yang mudah didapat itu apa toh. Nah, itu kita belajar. Itu belajar memilih sapinya yang mudah besar, mudah gemuk itu yang seperti apa toh. Nah, itu nanti. Yang penting kita punya bank pakan dulu, ya kan? Punya kandangnya dulu. Nah, itu seiring kita menunggu si bank pakan itu jadi, kita bisa belajar itu loh. Nah, belajar mencari pedet yang bagus, belajar mencari induk sapi yang bagus itu seperti apa, itu kita belajar. Kita bisa tanya ke tetangga, ke senior-senior kita. Bisa juga buka YouTube, Mbah Google, bisa semua sekarang. Yang penting kita mau belajar. Nah, oke ya Lur. Terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, share sak bledosmu pokoknya. Mohon maaf ada apabila ada banyak kata yang kurang berkenan di hati teman-temannya. Mohon maaf lahir batin. Kaya bodoh ya, semoga mohon maaf lahir batin dan salam ngaret sak kesele. Dah.